Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya di rumah dan dimanapun anak-anak berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi ini berjumpa kembali dengan Pak Guru, Pak Indro dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini pula Pak Guru ingin menjelaskan rangkuman materi dari buku tema 5 dan juga mengulang kembali apa-apa materi yang sudah Pak Guru diajarkan ketika di semester 1 anak-anak. Karena ternyata di tema 5 di semester 2 ini juga banyak materi yang hampir persis dan bahkan sama dengan ketika di semester 1. Maka dari itu anak-anak, pelajaran hari ini ayo ditonton dengan sebaik-baiknya ya, supaya anak lebih paham lagi apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang penuh berkah pada kita semua. Yuk kita bersama-sama berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya yang Pak Guru sayangi, tetap semangat ya untuk belajar menjadi anak pintar. Nah, anak-anakku, di tema 5 ini banyak materi yang kebetulan sama dengan materi ketika di semester 1. Sebagai contoh aja, tanda titik. Ketika di semester 1 juga sudah pernah Pak Guru sampaikan penggunaan tanda titik. Tanda titik itu digunakan di setiap akhir kalimat. Ya. Anak-anak, di tema 5 di semester 2 ini juga ada materi tentang penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Dulu ketika semester 1 juga sudah ada penggunaan huruf kapital. Anak-anak masih ingat tidak? Penggunaan huruf kapital untuk apa saja? Satu, untuk, iya betul, untuk nama orang. Jadi huruf kapital ditulis untuk awal nama orang. Misalkan Dava, maka D-nya huruf kapital. Indro, maka E-nya huruf kapital. Wulan, berarti W-nya huruf kapital. Laila, berarti L-nya huruf kapital. Setiap awal nama orang huruf kapital. Dan juga huruf kapital itu ditulis, digunakan di awal kalimat. Sebagai contoh, besok aku ingin pergi ke pantai. Besok huruf awalnya adalah B, maka huruf B harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, itu pun juga kita bahas di semester 2 di buku tema 5 ini. Dan juga masih ada lagi tentang membaca puisi. Ya, membaca puisi anak-anak tentunya juga masih ingat ya, bagaimana cara membaca puisi adalah intonasi, tekanan suara, kemudian ekspresi harus disertakan, juga gerak ini harus melengkapi ketika membaca puisi. Nah, itu juga di semester 2 di tema 5 ini juga ada. Nah, banyak kesamaan-kesamaan materi yang sudah Pak Guru sampaikan ketika di semester 1. Kemudian di semester 2 ini ada hal yang baru, yaitu tentang pengalaman. Kemudian tentang kalimat minta maaf ya, dan terima kasih, ungkapan minta maaf dan terima kasih, dan juga kalimat pujian. Nah, kemarin sudah Pak Guru terangkan. Nah, untuk sekarang ini masih sama juga dengan ketika di semester 1, yaitu tentang kalimat ajakan dan juga perintah. Nah, anak-anak masih ingat kan ketika di semester 1 kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Nah, kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, dan ciri-ciri kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo dan mari ya. Jadi diawali dengan kata ayo atau mari. Dan jangan lupa anak-anak, di setiap
akhir kalimat ajakan itu diberi tanda seru. Nah, penggunaan kata seru pun juga digunakan ketika kita membuat kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi suruhan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh sebagai buka bukumu, bukalah pintu itu. Nah, biasanya di akhir kata kerja diberi kata lah. Bukalah bukumu, duduklah di situ, larilah yang kencang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau contoh kalimat perintah. Sedangkan contoh-contoh kalimat ajakan, mari kita bergabung dengan teman-teman, mari kita belajar bersama-sama, mari kita jaga kesehatan. Nah, itu contoh-contoh kalimat ajakan. Dan jangan lupa diberi tanda seru di akhir kalimat ajakan dan juga kalimat perintah. Nah, itulah anak-anak, banyak kesamaan materi yang ada di semester 1 dan di semester 2 ini. Nah, itu adalah rangkuman materi di tema 5 di semester 2 ini. Anak-anak semua sudah Pak Guru sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami dan juga anak-anak bisa juga untuk mendalami materi dengan membuka buku dan membaca materi-materi yang sudah Pak Guru ajarkan, dan lewat membaca sehingga anak-anak akan lebih paham, lebih mengerti, dan lebih tahu tentang apa yang sudah Pak Guru sampaikan di tema 5 ini. Nah, anak-anak, demikian kiranya rangkuman materi yang Pak Guru sampaikan untuk pelajaran hari ini tentang buku tema 5 pengalamanku. Sekian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.